Perkenalkan, nama saya Pandora Srawati Sinaga, Prodi Manajemen Rekayasa 2017, sebagai Ketua Tim Perwakilan dari Institut Teknologi Daya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fatul Hidayat dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Daya. Latar belakang mengapa kami mengambil ide ini didasari dengan kawasan Danau Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, yang wisatawan memiliki minat yang tingginya terhadap tanaman andaliman. Taman Eden 100 membudidayakan dan melestarikan tanaman andaliman dan merupakan penyedia UMKM pengelola bumbu asik yang berada di Taman Eden 100. Kita bekerja sama dengan pihak Taman Eden 100 untuk merancang produk inovasi tanaman andaliman di Taman Eden 100 dengan membudidayakan dan melestarikan tanaman andaliman dan mengembangkan bisnis produk turunan tanaman andaliman. Target pengembangan bisnis produk turunan andaliman terkhusus dalam bumbu si asik ini tertulis dan kami ambil melalui Sustainable Development Goals atau tujuan pengembangan yang keberlanjutan. Kami mengambil 4, yaitu Sustainable Development Goals yang ke-12, yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Sustainable Development Goals yang ke-5, yaitu kesetaraan gender. Dan yang ketiga, Sustainable Development Goals yang pertama, pengentasan kemiskinan dan menjaga. Rencana pemasaran kami dimulai mulai tahap segmenting, yaitu analisis kami setelah produk diluncurkan dengan target pria dan wanita yang berumur rentang dari 17 hingga 35 tahun dan berdomisili di Kabupaten Toba Samosir. Dengan targeting ialah masyarakat yang berada di kawasan Danau Toba dan wisatawan-wisatawan di kawasan Danau Toba. Dan positioning kami ialah memiliki tagline produk dengan bumbu asik instan, si asik yang memiliki tagline sebagai asik masaknya asik. Rencana operasional yang kami sajikan dalam bentuk rantai pasok. Kerangka dari rantai pasok bumbu si asik atau arsik instan terdiri dari 4 bagian, yaitu supplier, proses pengolahan atau produksi, pemasaran, dan konsumen. Pada bagian supplier terdiri dari 3 supplier, yaitu petani Pasoburan sebagai penyuplai andaliman, petani Sibisa sebagai penyuplai bawang merah dan cabai, dan pasar Lumban Julu sebagai penyuplai bahan tambahan seperti bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit. Pada bagian proses pengolahan atau produksi, perancang bekerja sama dengan Taman Eden 100 di Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir. Pada bagian pemasaran, sesuai dengan hasil pada segmentasi pasar, dapat dilihat bahwa konsumen untuk produk bumbu si asik atau bumbu asik instan adalah wisatawan yang pada umumnya membeli langsung oleh-oleh khas kawasan Danau Toba dari toko oleh-oleh khas Danau Toba dan tempat wisata yang ada di sekitar kawasan Danau Toba seperti yang ada di Pantai Lumban Bulbul, Taman Eden 100, Bukit Gibeon, dan lainnya. Rencana organisasi, struktur organisasi pada UMKM Taman Eden 100 dengan produksi asik. Struktur organisasi akan berkaitan dengan skema rantai pasok yang dimulai dari pemasok hingga konsumen. Pemasok utama dalam bisnis bumbu asik instan adalah petani andaliman yang di Pasoburan dan petani di Sibisa untuk bahan baku bawang merah dan cabai. Perancang melakukan kerjasama dengan petani bawang merah dengan menerima tawaran harga yang lebih. Adapun aspek keuangan dari pengembangan bisnis produk turunan andaliman pada kawasan Danau Toba adalah terdiri dari biaya capex dan opex serta biaya bahan baku. Untuk biaya capexnya terdiri dari sebesar 744 juta 900, kemudian untuk biaya opex pembelian bahan baku serta kemasan yaitu sebesar berkisar 10 triliun. Kemudian biaya bahan baku per unitnya yaitu sebesar 2.815. Kemudian aliran kas untuk pengembangan bisnis produk turunan andaliman yang terdiri dari kuantitas produk, fixed cost, variable cost, total biaya pengeluaran, total penjualan, service value yang memperoleh total pendapatan sebesar 22 triliun. Kemudian berdasarkan total pengeluaran dan pemasukan, berdasarkan tabel tersebut diketahui nilai break even point dari produk turunan andaliman, di mana berdasarkan perhitungan dengan mempertimbangkan biaya capex, opex, dan revenue dari penjualan, maka diperoleh break even point dari produk turunan andaliman sebesar 3 tahun 7 bulan yang menjadi indikator dari keberhasilan bisnis. Adapun value yang ditawarkan dari produk turunan andaliman adalah dengan memanfaatkan ciri khas rasa andaliman yang segar dan mengandung kaya antioksidan. Kemudian harganya yang terjangkau dan kemasan yang praktis, serta penyajiannya juga praktis. Kemudian menjadi segmentasi pasar dari produk turunan andaliman adalah masyarakat umum serta wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba. Dalam memasarkan produk turunan andaliman dapat dilakukan dengan cara penjualan secara langsung dan menitipkan kepada toko-toko yang menjual oleh-oleh khas kawasan Danau Toba. Kemudian untuk menjamin hubungan dengan pelanggan, maka pengelola bisnis produk turunan andaliman dapat melakukan promosi baik melalui media sosial maupun mengikuti event-event yang dapat memperkenalkan produk turunan andaliman. Kemudian sumber daya yang terdapat dalam proses bisnis produk turunan andaliman yaitu yang pertama peralatan, pekerja, serta brand dari produk turunan andaliman. Kemudian aktivitas utama dalam melakukan pengembangan bisnis produk turunan andaliman adalah yang pertama penyediaan bahan baku, produksi, kemudian pemasaran dari produk turunan andaliman. Kemudian yang menjadi mitra utama dari pengembangan bisnis produk turunan andaliman adalah yang pertama penyedia bahan baku, pengelola
penyedia kemasan, serta reseller dari produk tersebut. Kemudian, struktur biaya dalam melakukan pengembangan bisnis produk turunan andaliman yaitu adalah dari gaji karyawan, biaya produksi, biaya bahan baku, serta biaya distribusi dari produk turunan andaliman itu sendiri.